Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Nurmaulah Yusuf dari Pendidikan Kimia A 2017, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Analisis Pemahaman Konseptual Mahasiswa Pendidikan Kimia UNJ pada Materi Kimia Dasar. Yang terhormat, Dr. Maria Paristiawati, MSI, Elsa Fernanda, MSI, selaku dosen penguji saya. Yang terhormat, Dr. Ahmad Ridwan, MSI, dan Dr. Vera Kurnia Dewi, MSI, selaku dosen pembimbing saya. Dan yang terhormat, Dr. Randa Tritiatma Hadinugrahaningsih, MSI, selaku dosen pengampu saya. Serta teman-teman yang saya rindukan. Kali ini topik pembahasannya itu ada pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Pendahuluan kita akan membahas latar belakang. Dalam mempelajari ilmu kimia, membutuhkan pemahaman konseptual sebagai landasan terbentuknya pemahaman konsep yang benar. Ilmu kimia selalu dipandang sebagai ilmu yang sulit dan pelajaran yang menantang. Nah, kesulitan yang dialami dalam mempelajari ilmu kimia karena kompleksnya materi dan penggambaran dalam menjelaskan ilmu kimia. Faktanya, pemahaman konseptual dalam pembelajaran kimia di peserta didik dan mahasiswa masih kurang. Permasalahan tersebut serupa dengan studi Kirbulut dan Beth tahun 2013 yang menunjukkan beberapa peserta didik memiliki pemahaman konseptual yang terbatas dan tidak konsisten pada level representasi dalam konsep kimia dasar. Konsep kimia dasar menjadi konsep utama atau landasan untuk mempelajari konsep kimia yang lebih kompleks. Nah, konsep kimia dasar dalam penelitian ini yaitu materi wujud zat dan perubahan wujud zat, yaitu penguapan, kondensasi, dan pendidihan. Fokus penelitian yaitu menganalisis konsistensi pemahaman konseptual mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta pada materi kimia dasar. Adapun identifikasi permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana kemampuan level representasi mahasiswa dalam konsep kimia dasar. Yang kedua, bagaimana konsistensi pemahaman konseptual mahasiswa pendidikan kimia UNJ dalam menjelaskan level representasi kimia pada konsep kimia dasar. Dan yang ketiga, apa saja kesulitan yang dialami mahasiswa dalam memahami level representasi kimia pada konsep kimia dasar. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kemampuan level representasi mahasiswa dalam konsep kimia dasar. Yang kedua, menganalisis konsistensi pemahaman konseptual mahasiswa pada konsep kimia dasar dan mengidentifikasi kesulitan mahasiswa dalam level representasi pada konsep kimia dasar. Manfaat penelitian bagi peneliti dapat mengetahui pemahaman konseptual dan mengetahui kemampuan level representasi mahasiswa pendidikan kimia UNJ dalam konsep kimia dasar. Yang kedua, bagi mahasiswa dapat membantu mengetahui kemampuan pemahaman konseptual yang dimiliki pada konsep kimia dasar. Dan yang ketiga, bagi para pengajar dapat dijadikan bahan evaluasi pengajar dalam mengajarkan konsep kimia dasar untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa pendidikan kimia UNJ. Kajian pustaka dalam penelitian ini ada 3, yaitu pembelajaran kimia, pemahaman konseptual, dan karakteristik materi. Pertama, kita akan membahas pembelajaran kimia. Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sifat materi, perubahan materi, serta perubahan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Para ahli kimia telah menemukan cara untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvisualisasikan fenomena kimia menggunakan representasi kimia menggunakan level representasi yang dikemukakan oleh Johnston. Bisa dilihat pada PPT terdapat gambar segitiga yang dikemukakan oleh Johnston, yaitu ada makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Kemudian, representasi merupakan sesuatu yang digunakan untuk mewakili
benda, keadaan, dan fenomena melalui simbolisasi atau penggambaran. Kemudian yang kedua itu pemahaman konseptual. Pemahaman berasal dari kata dasar paham, yang berarti mengerti benar dan mampu menjelaskan konsep tersebut. Berdasarkan domain kognitif Bloom, pemahaman merupakan ranah kognitif C2 yang menjelaskan bahwa pemahaman merupakan makna dari materi pembelajaran. Dalam studi Safian dan Firi tahun 2008, koherensi konseptual terbagi menjadi 3, di antaranya representational coherence. Pada aspek ini, mahasiswa mampu menggunakan beberapa representasi dalam konsep yang sama dengan benar. Representasi yang digunakan itu dapat representasi verbal, tulisan, maupun lisan. Kemudian, conceptual coherence framework. Pada aspek ini, mahasiswa dapat menghubungkan konsep wujud zat dan perubahan wujud zat dengan konsep yang lainnya, atau dengan konsep yang relevan. Kemudian, yang ketiga, kontekstual coherence. Pada aspek ini, mahasiswa dapat menerapkan konsep wujud zat dan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, karakteristik materi. Materi dalam penelitian ini yaitu konsep kimia dasar yang membahas wujud zat dan perubahannya, berupa penguapan, kondensasi, dan pendidikan. Salah satu materi yang berkaitan dengan wujud zat dan perubahannya yaitu praktikum kimia dasar yang membahas pemurnian, karena dalam percobaan tersebut terjadi proses perubahan wujud zat, seperti pada gambar di PPT. Kemudian metodologi penelitian. Tujuan operasional dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui level representasi mahasiswa dalam menjelaskan konsep wujud zat dan perubahannya, dan mengetahui konsistensi pemahaman konseptual mahasiswa pendidikan kimia UNJ dalam konsep kimia dasar. Adapun tempat pelaksanaan penelitian yaitu di Universitas Negeri Jakarta yang dilakukan dengan mahasiswa pendidikan kimia tahun kedua semester 114, dan insya Allah waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai April tahun 2021. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Prosedur penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahap persiapan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi masalah, di mana mencari artikel-artikel yang relevan agar permasalahan sesuai. Kemudian, pembuatan proposal. Peneliti membuat tujuan, manfaat, dan rumusan masalah. Kemudian, persiapan instrumen dan validasi instrumen oleh para ahli. Pada tahap pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pengambilan data dengan cara menyebarkan instrumen tes kepada mahasiswa dan melakukan wawancara semi terstruktur untuk mengetahui kasusnya lebih detail. Kemudian dilakukan pengolahan data. Dalam pengolahan data, peneliti melakukan pengkodingan, pengkategorian, dan pendiskusian dari hasil penelitian. Kemudian, analisis data penelitian dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam kasus ini. Kemudian, tahap akhir penelitian yaitu berupa penarikan kesimpulan. Setelah hasil data diperoleh dan diolah, kemudian peneliti akan menarik kesimpulan untuk menemukan kasus yang baru. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu ada instrumen tes. Instrumen tes pada penelitian ini mengadopsi dari penelitian Kirbulut dan Beth tahun 2013. Tes ini bertujuan untuk mengetahui
konsistensi pemahaman konsep mahasiswa pada materi wujud zat dan perubahannya. Kemudian dilanjutkan menggunakan wawancara. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Kemudian teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman tahun 1994 yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu pengumpulan data. Nah, pada tahap pertama, melakukan pengumpulan data dari hasil tes instrumen dan wawancara berdasarkan kategorisasi yang sesuai dalam masalah penelitian. Kemudian yang kedua, reduksi data. Reduksi data pada tahap ini dilakukan merangkum untuk menentukan hal-hal pokok dan memfokuskan hal penting berdasarkan instrumen yang digunakan. Dalam mereduksi data, peneliti uh, melakukan dengan cara membuat rangkuman hasil penelitian dan mengkategorikan hasil penelitian dengan rubrik penilaian yang ditandai dengan aspek konsistensi konseptual mahasiswa. Kemudian penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, ataupun hubungan antar kategori. Data penelitian yang telah direduksi akan disajikan secara keseluruhan dalam bentuk narasi untuk diverifikasi oleh peneliti. Kemudian, penarikan kesimpulan. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan temuan baru dan verifikasi data, dan kemudian dilakukan verifikasi data. Dalam melakukan verifikasi data, peneliti memutuskan data yang bermakna untuk mendukung bukti penelitian, sehingga peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan akurat dengan hasil analisis data. Kemudian validasi data, yaitu ada prologue engagement. Validasi data dari penelitian ini menggunakan truthworthiness, yang merupakan kriteria yang sama dan valid, reliable, dan objektif dalam penelitian kualitatif. Nah, pada penelitian ini, kriteria yang digunakan yaitu credibility dengan menggunakan pro-engagement, di mana keterlibatan yang cukup pada sisi inquiry dengan mengatasi efek kesalahan informasi dan penyampaian untuk mengaitkan hubungan antara hasil-hasil yang diperoleh dan membangun kepercayaan. Tahap ini dilakukan dengan menghabiskan waktu yang cukup di lapangan untuk mempelajari dan memahami fenomena yang terjadi. Kemudian persistent observation, yaitu pengamatan sebanyak-banyaknya terhadap subjek penelitian untuk mengidentifikasi karakteristik dan unsur-unsur yang berkaitan dengan permasalahan sehingga terfokus secara detail. Kemudian progressive subjectivity merupakan proses mengamati dan mempertimbangkan asumsi sebelum yang muncul dari interpretasi berkaitan dengan penelitian. Tahap ini, pada penelitian dilakukan pemantauan partisipan, di mana peneliti dibantu oleh observer untuk mengamati dan memonitor konsistensi kemampuan konsep pada mahasiswa. Kemudian melakukan member checking, di mana proses pengecekan data yang diperoleh dan telah diinterpretasikan oleh peneliti kepada narasumber. Nah, tujuan tahap ini untuk mengetahui data yang telah ditranskrip benar dan sesuai dengan pernyataan narasumber. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.